Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat telah mempersilahkan saya, Nur Alia, delegasi dari SMA Negeri 2 Polewali dan selaku tim oposisi dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya akan menyampaikan argumen-argumen berikut untuk menentang gagasan bahwa orang tua harus mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Kita masuk ke substansi kita. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, bisa dilihat dari pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan bisa dilihat dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yaitu kebebasan hak reproduksi. Setiap individu memiliki hak untuk memutuskan apakah dan kapan ingin memiliki anak. Hal ini terkait dengan kebebasan hak reproduksi yang diakui secara internasional sebagai hak asasi manusia. Memaksa orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak akan melanggar hak mereka untuk membuat keputusan ini secara bebas dan tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, diskriminasi berdasarkan kondisi pribadi. Tes kelayakan yang mewajibkan orang tua untuk memenuhi standar tertentu dapat menyebabkan diskriminasi berdasarkan kondisi pribadi. Orang tua mungkin ditolak hak mereka untuk memiliki anak hanya karena mereka tidak memenuhi persyaratan tes, seperti faktor genetik, kondisi medis, atau faktor-faktor lain yang dianggap tidak memenuhi kriteria kelayakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendorong kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang ketiga yaitu privasi dan intervensi pemerintah yang berlebihan, yang dimana memaksa orang tua untuk mengikuti tes kelayakan melibatkan campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kehidupan pribadi individu. Keputusan untuk memiliki anak adalah masalah yang sangat pribadi dan tidak boleh ada campur tangan pemerintah dalam hal ini, kecuali jika ada indikasi nyata terhadap kepentingan anak yang berada dalam bahaya. Memaksa orang tua untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dan tunduk pada penilaian pemerintah merupakan pelanggaran privasi yang serius. Yang keempat yaitu pengawasan dan kontrol berlebihan. Mewajibkan tes kelayakan juga menciptakan resiko pengawasan dan kontrol berlebihan dari pemerintah terhadap kehidupan pribadi individu. Tes semacam itu dapat memberikan pemerintah otoritas untuk menentukan siapa yang layak memiliki anak dan menginterferensi dalam kehidupan keluarga. Dan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan dan potensi penindasan. Dan yang kelima yaitu tidak ada bukti efektivitas. Tidak ada bukti yang kuat bahwa tes kelayakan akan efektif dalam memastikan orang tua menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Kualitas keibuan dan kualitas kepeternalan sulit diukur dengan tes atau kriteria kelayakan tertentu. Memiliki anak memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan dan keterampilan tertentu. Memahami dan memenuhi kebutuhan anak melibatkan banyak faktor yang tidak dapat dinilai dengan tes atau penilaian subjektif. Masuk ke substansi yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, yang mendukung mosi perdebatan kita kali ini yaitu diskriminasi dan ketidakadilan. Dan ini ada beberapa hal yang memperkuat substansi saya. Yang pertama yaitu melalui penilaian subjektif. Melalui penilaian subjektif, menerapkan tes kelayakan bagi orang tua dapat menyebabkan diskriminasi berdasarkan penilaian subjektif terhadap individu. Tes semacam itu mungkin didasarkan pada pandangan atau preferensi pribadi orang yang menilai. Penilaian subjektif ini dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap individu yang mungkin memiliki karakteristik atau nilai-nilai yang berbeda, tetapi tetap mampu memberikan perawatan yang baik untuk anak. Yang kedua yaitu faktor-faktor non-relevan. Tes kelayakan dapat memasukkan faktor-faktor non-relevan dalam penilaian orang tua yang menyebabkan diskriminasi. Misalnya tes tersebut mungkin mempertimbangkan penampilan fisik, orientasi seksual, agama, atau latar belakang etnis individu. Diskriminasi berdasarkan faktor-faktor semacam itu melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang pertama yaitu ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Orang tua yang tidak memenuhi persyaratan tes atau tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengikuti tes tersebut mungkin dihalangi untuk memiliki anak. Hal ini akan memperdalam kesenjangan sosial atau ekonomi yang sudah ada dalam masyarakat dan memperkuat ketidakadilan yang ada. Yang kedua yaitu kriteria yang tidak valid. Tes kelayakan mungkin mengandung kriteria yang tidak valid atau tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Jika tes tersebut tidak memperhitungkan faktor-faktor penting yang benar-benar berhubungan dengan kemampuan, berdasarkan tes semacam itu akan tidak adil dan tidak akurat. Yang ketiga yaitu penegasan stereotip dan stigma. Menerapkan tes kelayakan berdasarkan kriteria tertentu dapat memperkuat stereotip dan stigma terhadap kelompok tertentu. Orang tua yang tidak memenuhi kriteria tertentu dapat menghadapi diskriminasi atau dicap sebagai orang tua yang tidak layak secara tidak adil. Ini dapat mengakibatkan stigmatisasi dan pelabelan yang merugikan dan melanggar prinsip kesetaraan. Dan memasuki ke substansi yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, pelanggaran privasi individu. Mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak melibatkan campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kehidupan pribadi individu. Keputusan untuk memiliki anak adalah masalah yang sangat pribadi dan intim yang seharusnya dijaga sebagai hak privasi individu. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim oposisi dengan tegas dan lugas menolak adanya mosi perdebatan kita kali ini. Terima kasih.